Hanya orang tolol yang mampu dan mau bertahan di dalam ketololannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkirim salam terindah, salam para penghuni surga untuk segenap sahabat Heril Anas TV dimanapun Anda berada. Penggalan kalimat yang menjadi judul celotehan kita kali ini adalah pepatah yang sering diucapkan oleh salah seorang penerobos pusat kehamilan Islam Jamaah, yakni Bapak Muhammad Nasir, yang meninggal di kota Makassar setelah baru saja selesai menunaikan tugas penerobosannya di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada pertengahan tahun 2005 silam. Muhammad Nasir yang meninggal di usia 65 tahun itu termasuk salah seorang penerobos pusat keamiran yang cukup sering turba atau melakukan acara penerobosan di Sulawesi Selatan. Salah satu ciri khas ketika memberikan nasihat, yakni saat membahas perbuatan dosa yang diancam dengan neraka, terutama amalan-amalan yang menyalahi ijtihad imamnya, yaitu kalimat yang berbunyi, taat imam surga, enggak taat imam ranaka. Oh tentu. Dan jamaat LDI pun akan selalu menimpali kata oh tentu secara serempak. Penggalan kalimat dari Muhammad Nasir yang menyatakan bahwa hanya orang tolol lah yang mampu dan mau bertahan di dalam ketololannya itu saat ini sangat relevan bila ditujukan kepada kaum Jokam itu sendiri, yakni jamaat LDI yang dahulu mengidolakannya. Bahwa ketika semua kebusukan telah menyebar, saat semua penyimpangan telah terungkap, saat semua tipu daya telah terkuak, dan ketika semua upaya pembodohan umat yang dilancarkan dalam kalangan Islam Jamaah telah terbuka selebar-lebarnya, maka sungguh benar, hanya orang tolol lah yang mampu dan mau terus bertahan di dalam ketololannya. Di saat semuanya telah terang benderang bahwa jalan yang mereka tempuh menuju kepada kebinasaan, namun masih saja terus berada di sana, maka sungguh binasalah mereka. Dan kebinasaan terdahsyat adalah ranaka. Oh tentu. Kita mendoakan semoga Allah mengampuni beliau. Sahabat Heril Anas TV, tentu saja kaum Jokam Islam Jamaah LDI akan menyangkal bila dikatakan berada di dalam ketololan. Mereka pasti akan menolak dikatakan tenggelam dalam kebodohan dan kejahilan, karena kebodohan adalah sebuah keadaan di mana suatu kaum atau seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan tidak memahami sesuatu. Bahkan mereka selalu merasa paling paham. Karena merasa paling paham itulah, maka mereka akan menolak difahamkan. Mereka menolak untuk melihat, mendengar, dan menerima pemahaman lain dari selain yang dia ketahui. Kebodohan kaum Jokam Islam Jamaah makin diperparah dengan upaya pembodohan yang dilancarkan oleh segenap pembesar-pembesarnya, yakni dengan mengeluarkan larangan mendengar penjelasan, larangan menerima pemahaman dari selain golongannya, sehingga mereka tidak memiliki alat ukur atau media pembanding. Untuk diketahui, kebodohan berbeda dengan kedunguan. Karena kedunguan adalah tingkat kecerdasan yang rendah akibat kurangnya pengetahuan. Dan orang yang dungu akan selalu menyadari keterbatasannya, sehingga mereka akan selalu memacu diri untuk belajar guna menambah pengetahuan dan meningkatkan kecerdasannya. Kebodohan terjadi karena ketidakmauan untuk berusaha memahami sesuatu. Padahal sesungguhnya saat ini
untuk mengetahui segala sesuatu telah terbuka dengan selebar-lebarnya. Guru, ustaz, dan para ulama yang siap memberikan pengetahuannya pun telah tersebar di mana-mana. Namun memang kaum Islam Jamaah Cokam LDI itu menolak dan tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mengetahui dan memahamkan dirinya terhadap pemahaman agama yang benar. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan malas pangkal bodoh. Malas atau bahkan menolak untuk berguru karena merasa ilmunya telah sundul langit, maka mereka pun terus tenggelam dalam kebodohan. Bodoh namun merasa paling hebat, merasa paling pintar. Maka semua orang yang berbeda pemahaman dengannya justru dianggapnya bodoh. Mereka menganggap bodoh orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih baik. Benarlah kata penerobos pusat Muhammad Nasir itu, hanya orang bodoh yang mampu bertahan di dalam kebodohannya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah saling sesat menyesatkan di antara mereka. Ibarat sekumpulan orang buta yang saling menuntun ke jalan yang salah, lalu mereka sepakat menutup telinga dari peringatan orang-orang yang melek dan tidak buta. Maka jelaslah kesesatannya. Orang buta yang salah memilih jalan ketika ditegur oleh orang yang faham jalan. Bukannya mendengar dan mengikuti peringatan, namun mereka menolak ditegur, bahkan menertawai orang yang menegur dan mengklaim diri sebagai golongan yang paling paham dan paling benar jalannya. Aneh sekali, menuding golongan yang lain salah semua, sesat semua, dan hanya golongannya lah yang satu-satunya merasa paling benar dan jalan tunggal menuju keselamatan. Dr. Saiful Islam Mubarak LC menjelaskan bahwa fenomena ini menimpa banyak golongan-golongan Islam yang saling mengkafirkan dan saling merasa paling benar. Dan di antara golongan-golongan itu, salah satunya adalah LDI. LDII saling tuduh-menuduhnya itu antara lain ini NII ya, kemudian LDII, kemudian Ahmadiyah Qadiani. Nah, ini tiga kelompok ini memandang dirinya lah yang dijamin masuk surga, selain dirinya masuk neraka. Berarti kata ini neraka nih. Kata ini neraka nih, kan gitu. Kata ini juga, ini neraka nih. Lebih lanjut, Direktur Ma'had Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Maqdis itu mengatakan, kebodohan yang menimpa banyak golongan Islam saat ini dikarenakan salah dalam cara mempelajari Islam. Hal itulah yang terjadi di dalam Islam Jamaah LDI. Lalu dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang mengandung makna man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati dan di pundaknya belum ada bai'ah, maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini jelas riwayat Muslim. Ya, kalau Anda belum berbaiat, belum Islam. Lalu ketika saya tanya, harus kepada siapa saya berbaiat? Ya, kepada saya atau kepada atasan saya. Atasan Anda kepada siapa berbaiatnya? Kepada atasannya lagi. Atasannya lagi, ya sampai pusat. Pemimpin pusat kepada siapa berbaiatnya? Ditanya sampai mendesak itu, dia juga kebingungan. Nah, kalau Anda memandang bahwa orang yang tidak berbaiat dianggap belum Islam, berarti pernyataan Anda ini adalah menetapkan bahwa imam Anda belum Islam. Itu menurut Anda, bukan menurut kami. Memang benar, pedoman mereka adalah Al-Quran dan Al-Hadis
namun mereka mempelajari Quran hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengartikan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Bahwa memang benar Quran hadis tidak mungkin salah, namun yang salah adalah cara memahami maksud dari kandungan dalil-dalilnya. Apa yang menjadi penyebab seperti itu? Belum memahami apa arti baiat yang sebenarnya. Yang perlu kita luruskan dari sekian banyak pemahaman yang menyatakan bahwa kalau belum berbaiat masih dalam kekafiran. Kata ayat ini yang berbaiat itu orang mukmin, bukan orang kafir yang berbaiat, adalah orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'unallah. Mereka betul-betul berbaiat hanya kepada Allah. Kalimat innama memiliki makna hanya. Artinya, orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad beda dengan berbaiat kepada selain Nabi Muhammad. Tapi orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad benar-benar berbaiat kepada Allah. Ayat ini menjelaskan hakikat baiat kepada Nabi Muhammad. Tapi diartikan oleh beberapa orang, karena ayat menyatakan engkau dan Nabi Muhammadnya sudah tidak ada, maka harus dilanjutkan berbaiatnya kepada para imam-imam sekarang. Gitu pengertian beberapa kelompok. Sehingga akhirnya tanpa berbaiat dianggap tidak islami. Padahal kalimat innama ini biasa digunakan dalam bahasa Arab, itu mengkhususkan kata akhir. Contohnya apa? Innama ashrabu al-labana. Saya hanya minum susu. Kalau saya tambah lagi, innama ashrabul labana sobahan. Artinya saya minum susu hanya pagi. Yang akhir itu pakai di penghususannya itu. Kemudian saya tambah lagi, innama ashrabul labana sabahan bil kub. Saya minum susu pagi itu hanya dengan gelas. Nah, begitu. Itu yang akhir itu yang dihanyakannya itu. Jadi kata akhir itulah kata yang dikhususkan. Berarti bukan wajibnya berbaiat sekarang kepada orang. Jadi kalau tidak berbaiat kepada orang tidak Islam walaupun suka bersyahadat. Ini jelas menyimpang dari makna yang sebenarnya. Kenapa bisa muncul pemahaman seperti itu? Karena penyebab utamanya antara lain adalah dia memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemah. Sementara itu mantan Ketua DPD LDII Bulukumba Sulawesi Selatan HM Taufik Rauf SPD MPD mengatakan sebagian pembesar Islam Jemaah LDII sebenarnya sudah mengetahui kesesatan mereka. Namun sebagian dari mereka sudah terlanjur merasa nyaman, sebagian lagi memilih bertahan karena merasa tidak tega meninggalkan teman-temannya, dan ada pula yang tetap bertahan karena takut dipersekusi, dibuli, dan diintimidasi. Mereka pada takut keluar. Mereka takut keluar karena diancam oleh sesamanya jamaah. Tapi kalau kita mau kembalikan ke hadis yang selalu dia ucapkan itu secara logika akan kembali kepada dirinya. Salah satu contoh, dia mengatakan bahwa jamaah itu surga, tidak jamaah itu neraka. Ini sepertinya bahwa dia yang punya surga, yang lain itu bukan miliknya itu surga. Nah, terus terang bahwa saya keluar itu karena banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang bertentangan yang saya lihat. Salah satu contoh
Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukhari juz 4 dikatakan bahwa barang siapa yang mengkafirkan sesamanya dan tanpa bukti maka kembali pada dirinya. Ini pernah saya tanyakan pada mubalik daerah Pak Suwardi pada waktu itu. Dia katakan, wah itu sudah betul itu Pak Haji, sudah betul itu hadis. Tapi hadis itu berlaku di kalangan jamaah. Wah, saya tidak yakini bahwa hadis itu berlaku di kalangan jamaah. Padahal Rasulullah itu bersabda di kalangan umat Islam. Jadi ini bentuk kekeliruan besar. Bentuk kekeliruan besar. Dan masih banyak yang saya pertanyakan itu tentang pelaksanaan ibadah, bahwa kita di jamaah itu tidak boleh diimami. Kenapa? Karena yang imam itu belum pernah dibayar. Sahabat Eril Anas TV, menyikapi masih banyaknya saudara-saudara kita yang terjebak di dalam kubangan subhat Islam Jamaah itu, maka sikap kita yang terbaik adalah tetap berusaha mengajak mereka, menyadarkan mereka dengan cara dan upaya yang bisa kita tempuh. Dan bila semua cara telah kita lakukan namun tetap gagal juga, maka kita tetap wajib mendoakan yang terbaik untuk mereka. Bagaimana menyikapi saudara kita yang masih ikut kajian di sebuah organisasi, padahal dia sudah tahu bahwa banyak penyimpangan pada organisasi tersebut. Alasannya karena merasa tidak enak untuk meninggalkan teman-temannya. Apakah ini termasuk orang yang menolak kebenaran? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, dia belum dapat hidayah. Ingat tadi tingkatan hidayah? Dia faham, dia nerima, terus dia mengamalkan, dia bertahan sabar. Dia udah sampai faham dan dia terima. Cuman untuk meninggalkannya masih nggak dapat taufik dia dari Allah, masih berat, masih baper. Dia lebih utamakan perasaan enak apa enggak enak daripada mengikuti perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama bagimu, mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau menjaga perasaan kawan-kawanmu? Sebenarnya gitu, tapi toh hatinya di tangan Allah. Kau udah sampaikan hujah padanya, udah cukup, sisanya doain. Daripada jadi ribut sama saudara, sisanya doakan, hatinya toh di tangan Allah. Biar Allah yang ambil alih urusan itu. Allah yang membolak-balikan hatinya. Ya Rabbi, berikan taufik pada saudaraku dan lain-lain begitu. Kita tetap wajib mendoakan yang terbaik untuk mereka. Semoga mereka tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Sekian celotehan. Jazakumullahu khair. Barakallahu lana wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.